Halo semuanya, kembali lagi di sini. Saya Eka dari Sejawar Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari rancangan acak kelompok saya, yaitu karakteristik yogurt edamame hasil fermentasi kultur campuran bakteri asam laktat komersial sebagai pangan fungsional berbasis biji-bijian. Nah, rumus masalah di sini dimana bagaimana pengaruh konsentrasi kultur campuran bakteri asam laktat dan waktu fermentasi terhadap karakteristik yogurt edamame sebagai pangan fungsional berbasis biji-bijian. Dan di sini adanya penelitian RAK ini yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh interaksi konsentrasi kultur dan waktu fermentasi terhadap karakteristik yogurt edamame. Jadi di sini sama, kita masukkan data secara manual dulu sampai ke terakhir, lalu kita menggunakan rumus sum, itu kita blok yang perlakuan, setelah kita enter dapatkan hasil segini, datanya itu 12-an, dan selanjutnya kita mencari rata-rata yaitu rumus average sama menggunakan average sama dengan average, terus kita blok yang perlakuan, itu kita enter, itu kita drag hingga ke S7W24. Ini juga kita drag dan dapatkan rata-rata itu sekitar 3,10, dan jumlahnya yang di sini kita gunakan sum juga, tapi di bloknya itu di data yang baris, yaitu yang kelompok 1. Kita enter, kita drag saja sampai sini ya, itu hasilnya sama. Ternyata di sini gunakan rumus average, kita sama blok yang di kelompok 1, kita enter, itu kita bisa drag saja ya sini. Nah, udah jadi. Lanjut kita mencari FK itu rumusnya itu jumlah hasil data dikuadratkan lalu dibagi dengan jumlah perlakuan dikali dengan jumlah kelompok. Nah, di sini mendapatkan hasil segitu, yang dimana jumlah kelompok itu 36 dapat dimana itu jumlah kelompok perlakuan dikali dengan jumlah kelompok. Ini kan 9, ini 4, 36. Kita enter, dapatkan hasil 345,0306. Nah, untuk mencari kakaknya tuh atau koefisien keragaman itu untuk data ini kita mendapatkan 3,57%. Nilai kakak dihitung dari rentang rata-rata tertinggi yaitu S7W24 yaitu 3,28 dan terendah S3W6 itu 2,96 dengan massa galat 160 hingga 637 serta ulangan. Menunjukkan variasi eksperimen rendah dan hasil ANOVA yang konsisten. Lanjut ke tabel 2 arah. Sini kita masukkan S3, S5, S7, W6, W12, W24. Itu data secara manual dulu ya. Nih. Ini kita mengambil di jumlahnya ini ya.
Lanjut kita mencari jumlahnya, itu menggunakan rumus sum, sama kita blok aja ini, terus kita drag. Dan rata kita tidak menggunakan average, tapi kita menggunakan jumlah perlakuan dikali dengan jumlah kelompok, yaitu dikali 39, yaitu jumlah ini kita bagi 9, yaitu hasilnya 4,7. Kita drag saja sampai sini ya, hasilnya sama. Jumlah ini kita gunakan sum, yaitu drag ini blok yang kelompok 1, terus kita enter dan kita drag hingga ke rata. Terus ratanya tidak menggunakan average, yaitu menggunakan jumlah perlakuan dikali dengan jumlah kelompok, itu dibagi 9, dapatkan hasil 4. Kita drag saja, kita drag saja sampai ke rata juga, hasilnya beda ya. Lalu di sini kita lanjut ke sumber keragaman. Kita cantumkan DB, JK, KT, F hitung, dan F tabel 0, F tabel 5%, dan F tabel 1%. Sini ada perlakuan kelompok, yaitu total kelompok itu S, dan di sini kita cantumkan tabel 2 arahnya, yaitu S dan W, dan interaksi galat dan total. Itu lanjut kita mencari terlebih dulu totalnya, yang dimana ini rumusnya konta di blok yang ini, total ini dikurang 1, yaitu kan jumlahnya 36 dikurang 1 sehingga 35. Dan lanjut kita mencari perlakuan, yaitu konta, kita blok perlakuannya yang ini dikurang 1 hasilnya 8, dan kelompok kita sama rumusnya konta, blok yang kelompok kita kurang 1 jadi 3. Terus yang S yang ini sama rumusnya konta di blok yang S3, S5, S7 kurang 1 jadi 2. Yang W juga sama, W6, W12, W24 itu jadi 1. Dan interaksinya ini kita hanya mengurangkan perlakuan, terus kita mengambil yang di tabel 2 arah, yaitu yang di perlakuan. Terus pertama kita mengurangkan yang di kelompok dan kita kurangkan yang di perlakuan, dapatkan hasil 4. Yang galat kita mengurangkan total, kurang perlakuan dan kurang kelompok, itu kita dapatkan DB. Lanjut ke JK, kita mencari mencari total dulu, yaitu menggunakan sum SQ, yang dimana total ini kita kurangkan dengan FK, dapatkan hasil situ. Sini sama juga, total perlakuan kita kurangkan FK, maka rumus sum SQ sama juga ya. Dan kelompok juga sama, total data kelompok kita kurangkan dengan FK dengan rumus sum SQ. Dan yang di tabel 2 arah juga kita sama. Di sini berbeda, sini kita menambahkan pembagian 9 baru kita kurangkan FK. Dan yang W juga sama, interaksi di sini kita hanya mengurangkan perlakuan yang kelompok dan yang perlakuan di tabel 2 arah. Terus lanjut ke galat, kita mengurangkan total, perlakuan, dan kelompok. Kita lanjut ke KT perlakuan. KT perlakuan di sini kita hanya membagikan dengan JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan, yaitu
dapatkan hasil segitu, kita drag saja sampai ke galat. Dan di sini dapatkan minus, ini mengartikan tidak nyata atau non signifikan. Di app hitungnya juga kita dapatkan minus. Di sini rumusnya itu KT perlakuan dibagi dengan KT galat. KT galatnya di sini kita berikan dolar agar dia tidak lari saat kita drag, agar dia tidak menurun ya. Terus kita enter, kita drag, dan ini kita menggunakan rumus if, yang dimana jika f hitung lebih kecil dari f tabel 5%, maka itu akan menandakan NS, dan jika f hitung lebih kecil dari f tabel 1% itu akan menandakan 1 bintang, dan jika lebih besar akan menandakan 2 bintang. Kita enter, terus itu kita drag. Ini sudah pasti NS semua karena non signifikan ya. Dan lanjut ke mencari f tabel 0,5% nya yang 5%. Sini tetap di galat kita berikan dolar agar tidak lari. Sini kita menggunakan rumus f inverse, yaitu kita cantumkan 5% yaitu 0,05. Terus kita blok yang perlakuan, habis itu kita blok yang galat, yang lupa dikasih dolar, habis itu kita enter. Jangan lupa kita drag. Yang 1% juga sama, cuma beda yang di depannya aja kita ganti jadi 0,01, terus kita enter. Nah, di sini dapat disimpulkan sebelumnya di sini kita tidak uji lanjut karena hasilnya lupa menunjukkan semua sumber keragaman perlakuan kelompok S, L, SW interaksi itu non signifikan, dimana f hitung lebih kecil dari f tabel pada delta 5% dan 1% itu, sehingga tidak ada perbedaan rata-rata nyata antar perlakuan. Uji lanjut seperti BNJ hanya dilakukan jika ANOVA signifikan untuk mengidentifikasikan perbedaan rata-rata yang spesifik. Karena jika non signifikan, uji lanjut tidak diperlukan dan dapat menimbulkan kesalahan nantinya. Jadi dapat disimpulkan dari berdasarkan analisis variasi dua arah ini, konsentrasi kultur bakteri asam laknat dan waktu fermentasi beserta interaksinya tidak berpengaruh nyata terhadap terhadap karakteristik yogurt edamame. Koefisien keragaman sebesar 3,57% ini menunjukkan variasi rendah dan hasil konsisten. Tidak diperlukan uji lanjut karena seluruh f hitung yang dapatkan hasil non signifikan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika video ini ada kesalahan maupun kesalahan kata nanti. Terima kasih.